Halo semuanya, balik lagi di channel kesayangan umat manusia. Kali ini kita akan bahas negara Jepang dan tetangganya, yakni negara Rusia. Jika kita amati peta negara Jepang, ada pulau yang sangat dekat sekali dengan Pulau Hokkaido, namun pulau ini milik Rusia. Pulau ini adalah Pulau Kunashiri, yang masuk ke dalam Kepulauan Kuril milik negara Rusia. Pulau ini berada di lepas pantai, 25 km sebelah timur dari semenanjung Shiretoko, Hokkaido. Kata Kunashiri berasal dari bahasa Ainu yang berarti Pulau Hitam, atau Pulau Rumput yakni dari kata Kinashiri, atau Kinashiru, yang sesuai dengan keadaan tanahnya yang berwarna gelap. Pulau ini sekarang berada di bawah administrasi distrik Yuzhno-Kurilsky, Rusia, tetapi Jepang mengklaim kalau pulau itu adalah wilayah dari negaranya. Persengketaan Kepulauan Kuril adalah persengketaan antara Jepang dan Rusia atas kedaulatan Kepulauan Kuril Selatan. Uni Soviet menduduki pulau-pulau yang disengketakan dalam operasi ofensif strategis Manchuria pada akhir Perang Dunia II. Pulau-pulau yang disengketakan sekarang berada di bawah administrasi Rusia sebagai distrik Kuril Selatan, bagian dari Oblast Sakhalin. Tetapi diklaim Jepang sebagai teritorial Jepang yang disebut teritorial utara, atau Tsushima Selatan, yang berada di bawah administrasi subprefektur Nemuro, prefektur Hokkaido. Pulau-pulau yang dipersengketakan adalah Pulau Iturup atau Pulau Etrofu, Pulau Kunashiri, Pulau Shikotan dan Pulau Habomai. Perjanjian San Francisco tahun 1951 antara kekuatan sekutu dan Jepang, menyatakan bahwa Jepang harus menghentikan semua klaim terhadap Kepulauan Kuril, namun perjanjian tersebut juga tidak mengakui kedaulatan Uni Soviet atas Kepulauan Kuril. Rusia bertahan pada sikapnya, bahwa kedaulatan Uni Soviet atas kepulauan-kepulauan tersebut, diakui dengan adanya perjanjian-perjanjian pada akhir Perang Dunia Kedua, namun klaim Rusia ditolak oleh Jepang. Perjanjian Shimoda tahun 1855 adalah perjanjian resmi pertama Rusia dengan Jepang mengenai status Sakhalin dan Kepulauan Kuril. Pasal 2 dari perjanjian Shimoda, menjelaskan perjanjian mengenai perbatasan, mencantumkan bahwa mulai sekarang, perbatasan kedua negara ditetapkan terletak antara Pulau Etorofu, atau Pulau Iturup, dan Pulau Urupu. Seluruh Pulau Etorofu merupakan milik negara Jepang, dan Kepulauan Kuril yang berada di utara, dan termasuk di dalamnya Pulau Urupu merupakan milik Rusia. Pulau-pulau seperti Kunashiri, Shikotan, dan Kepulauan Habomai yang berada di selatan Etorofu tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian, dan dimengerti pada waktu itu sebagai wilayah teritorial Jepang yang tidak dalam sengketa. Perjanjian Shimoda juga mencantumkan Pulau Sakhalin atau Karafuto tidak untuk dibagi dua, melainkan berada di bawah pengawasan bersama Rusia dan Jepang. Perjanjian Saint Petersburg tahun 1875. Jepang setuju untuk menghentikan semua tuntutan atas Sakhalin, dengan imbalan bahwa Rusia bisa memberikan semua hak atas Kepulauan Kuril kepada negara Jepang. Pemerintah Jepang mengirim utusannya yakni Enomoto Takaaki, ke Saint Petersburg untuk merundingkan perbatasan di Sakhalin. Setelah berunding selama setahun, Jepang bersedia menandatangani perjanjian dengan Rusia. Berdasarkan ketentuan-ketentuan perjanjian ini, Jepang akan menyerahkan wilayah Sakhalin yang sebelumnya dikuasai oleh negara tersebut kepada Rusia, dan sebagai gantinya, Jepang akan memperoleh daerah Kepulauan Kuril yang dikuasai oleh Rusia, di antara Pulau Iturup dengan semenanjung Kamchatka. Akibatnya, seluruh Pulau Sakhalin menjadi wilayah Rusia, sementara Kepulauan Kuril sepenuhnya dikuasai oleh Jepang. Perang Rusia dan Jepang pada tahun 1904 sampai 1905 merupakan kekalahan militer bagi negara Rusia. Perjanjian Portsmouth 1905 yang mengakhiri perang Rusia dan Jepang, yang hasilnya memberikan setengah Pulau Sakhalin kepada Jepang. Walaupun Jepang menduduki wilayah teritorial timur jauh Rusia, dalam Perang Saudara Rusia yang terjadi setelah Revolusi Oktober, Jepang tidak secara formal menganeksasi wilayah-wilayah teritorial Rusia, dan Jepang menarik mundur pasukannya pada pertengahan 1920. Praktis tidak ada lagi permusuhan antara Uni Soviet dan Jepang. Pertempuran Halhingol yang mengakhiri perang perbatasan Uni Soviet dan Jepang pada tahun 1939, dan operasi ofensif strategis Manchuria pada 8 Agustus 1945. Setelah merebut Kepulauan Kuril antara 18 Agustus 1945 dan 3 September 1945, 2 tahun kemudian Uni Soviet mengusir penduduk Jepang yang bermukim di Kepulauan Kuril.
Lalu mengapa Jepang tidak memanfaatkan runtuhnya Uni Soviet untuk mendapatkan kembali Pulau Kuril dan Sakhalin? Dikarenakan doktrin militer Jepang yang sifatnya defensif setelah Perang Dunia Kedua. Kejatuhan Uni Soviet tahun 1991 memang membawa instabilitas politik di Rusia sebagai negara terbesar bekas Uni Soviet, akan tetapi sangat salah jika mengira Rusia tidak mampu mempertahankan wilayahnya. Terdapat dua alasan utama, mengapa upaya Jepang mengambil alih Kepulauan Kuril dan Sakhalin dengan kekerasan kala itu maupun sekarang, adalah ide yang tidak bagus. Keberadaan Pacific Fleet Rusia. Sejak tahun 1731, Kekaisaran Rusia kala itu telah membangun angkatan laut yang cukup besar di wilayah Pasifik yang bermarkas di Vokino, kini menjadi Vladivostok. Dengan jumlah 46 unit dari berbagai lini kapal perang, dan 22 kapal selam, armada Pasifik Rusia bisa menjadi lawan yang handal bagi siapapun, dan membuka potensi konflik terbuka dengan mereka, jelas bukan opsi yang baik untuk Jepang. Doktrin militer. Seperti jawaban di awal, doktrin defensif yang dianut Jepang membuat mereka tidak akan terlibat ke dalam serangan apapun. Pasalnya semenjak akhir Perang Dunia Kedua, pihak sekutu memberi izin bagi angkatan bersenjata Jepang untuk tetap eksis, akan tetapi dengan tujuan mempertahankan diri. Itu mengapa seluruh lini angkatan bersenjata Jepang disebut dengan Defense Force. Meskipun memiliki persenjataan yang mumpuni, doktrin mereka bukanlah menyerang. Oleh karena itu merebut kembali Kuril dan Sakhalin lewat kekerasan jelas bukan pilihan. Opsi itu pun tidak akan populer di kalangan masyarakat Jepang. Kendati demikian, bukan berarti Jepang tidak menginginkan kedua wilayah mereka tersebut untuk kembali. Semenjak tahun 1956 baik Jepang maupun Uni Soviet, sudah terlibat sejumlah negosiasi diplomatik untuk membahas perpindahan tangan dari kedua wilayah terkait. Negosiasi terakhir terjadi tahun 2019, kala mendiang Perdana Menteri Jepang, yakni Shinzo Abe, dan Presiden Rusia, yakni Vladimir Putin, membahas masalah teritorial Kepulauan Sakhalin dan Kepulauan Kuril. Sayangnya, tekanan dalam negeri Rusia membuat Kremlin tidak bisa berbuat banyak. Dikabarkan jika kubu sayap kanan Rusia, menyatakan jika pelepasan wilayah Rusia sekecil apapun, akan dianggap menunjukkan kelemahan Rusia. Menilik dari konstelasi politik antara Rusia dan Ukraina saat ini, saya rasa keinginan Jepang untuk mengambil kembali Kuril dan Sakhalin masih harus dikubur, setidaknya untuk saat ini.